Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Butet sudah selesai perkuliahan kita di mata kuliah seminar ini, walaupun banyak ininya ya Butet ya, kadang anaknya nangis, iya, karena ibu yang lupa, iya, jadi karena bukan mata kuliah S1 ya, PPG, jadi kadang oh iya hari Selasa jam 1 udah kuliah gitu ya. Alhamdulillah tapi akhirnya beres ya mata kuliah ini. Silakan Bu Pep untuk mempresentasikan mata kuliah yang dipilih ya, RTL-nya dan inovasinya. Silakan Bu Pep. Ini memang hidup mati udah tadi. Enggak. Oh enggak. Mungkin itunya apa? Ini. Oh, tapi boleh minjem laptop temen dulu. Silakan. Bentar. Di sini ini. Tadi mangga ya? Enggak dari tadi. Belum dah. Ya, semoga aja juga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Feby Mahmudin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya terkait desain inovasi dan rencana tindak lanjut salah satu mata kuliah yang saya pilih dalam refleksi seminar program profesi guru. Nah, di sini mata kuliah yang saya pilih adalah pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dari pembelajaran sosial emosional itu salah satunya adalah setiap individu itu unik dan tidak dapat disamakan satu dengan yang lainnya. Jika kita lihat ilustrasi di sini, di atas ada dua orang bayi kembar laki-laki yang baru lahir. Ketika dia lahir itu matanya, mulutnya, hidungnya, bahkan telinga dan tangannya pun semuanya sama. Nah, orang tuanya pun sering kesulitan untuk membedakan di antara kedua bayi identik ini, yang mana yang laki-laki, yang mana yang kakak, yang mana yang perempuan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kedua bayi ini ternyata ada perbedaan yang mulai muncul. Perbedaan tersebut bukan dari segi fisik, karena tadi kan memang kembar identik ya, tapi perbedaannya itu dari segi emosional. Jadi yang kakak itu mungkin yang warna merah ya, dari situ itu merasa bahwa seharusnya mainan ini punya saya karena saya yang lebih tua. Sementara yang si adik justru merasa kebalikannya, karena saya yang lebih muda, jadi saya yang harus mendapatkan mainan tersebut. Itu adalah perbedaan dari segi emosional. Nah, dari sini kita lihat bahwa anak yang kembar identik saja perbedaan dari sisi emosionalnya itu sangat banyak gitu, apalagi dengan anak-anak di bawah ini, anak-anak yang memang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang sudah berbeda. Nah, dari situ juga kita lihat dari segi gender sendiri. Kalau yang tadi kembar identik sama-sama laki-laki, kalau yang ini di antara laki-laki dan perempuan, anak-anak yang biasa kita temui itu ada perbedaan khususnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada otak yang secara umum antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama. Tapi dari perkuliahan pembelajaran sosial emosional kemarin, saya mendapatkan pengetahuan bahwa ternyata ada perbedaan walaupun hanya sedikit di antara struktur otak laki-laki dan struktur otak perempuan. Jadi di sini kan otak kanan otak kiri itu ada batang penghubungnya. Perbedaannya itu adalah kalau penghubung otak pria itu tipis dan kecil, sementara penghubung otak kanan kiri yang wanita itu tebal dan panjang gitu. Jadi pengaruhnya apa sama perlakuan mereka atau kebiasaan mereka sehari-hari? Pengaruhnya misalnya nih, kalau misalnya ibu-ibu itu bisa multitasking. Jadi misal ibu ini pekerja, jadi dia bisa menyelesaikan pekerjaannya, dia bisa menyelesaikan cuciannya, dia bisa menyuapi anak-anaknya dalam waktu yang bersamaan. Tapi ketika kita minta pria untuk melakukan hal tersebut secara bersamaan, maka itu adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin gitu. Dan itu memang sudah pernah saya coba ke suami saya minta tiga-tiganya dilakukan, ternyata tidak bisa. Jadi satu persatu harus selesai baru dilaksanakan. Jadi memang jadi memang kalau perempuan itu bolak-balik antara otak kanan otak kirinya yang cepat, sementara kalau laki-laki otak kanan, otak kiri seperti itu. Nah, lalu yang kedua yang membedakannya itu adalah perkembangan otak. Jadi dari segi perempuan dan laki-laki, ketika dia waktu masih kecil dari 0 sampai 6 tahun misalnya,
perkembangan otak laki-laki itu yang berkembang pesat itu otak kanannya, sementara kalau yang perempuan itu seimbang. Jadi perempuan itu memang sudah diciptakan seimbang dari lahir. Dari 0 sampai 6, 6 sampai 12, terus dan seterusnya. Perempuan perkembangan otaknya selalu seimbang. Tapi yang laki-laki sampai umur 18 tahun hanya otak kanannya yang berkembang pesat, sementara yang otak kirinya itu tidak sepasat otak kanan. Jadi pengaruhnya apa pada saat pembelajaran? Mereka itu jadi kurang konsentrasi, jadi tidak suka kalau misalnya pembelajarannya itu monoton. Itu dari umur 0 sampai 18 tahun. Kalau kata Bu Aan mah, laki-laki kalau mau disuruh serius berarti nanti setelah 18 tahun. Karena sebelumnya belum bisa kalau untuk diajak terlalu serius. Dan yang terakhir, itu perbedaan dari struktur otak tuh adalah kebutuhan bahasa. Jadi ketika kita ada laki-laki dan perempuan, setiap harinya kebutuhan bahasa perempuan itu mencapai 20.000, sementara laki-laki hanya 7.000. Kan ini terlihat ya hampir 3 kali lipatnya, dan ini tercermin dari sehari-hari juga ya. Kalau misalnya seorang laki-laki itu menjadi guru, dia memaparkan materi, dia bersosialisasi di lingkungan sekolahnya, di lingkungan kerjanya. Ketika pulang ke rumah, si kosakata yang 7.000 ini itu sudah hampir habis, sudah hampir sampai mencapai batasnya. Jadi ketika sampai mencapai rumah itu agak lebih pendiam gitu. Sementara kalau yang perempuan kan lebih banyak ya kosakatanya. Jadi ketika pulang ke rumah itu diceritakan ulang kembali apa yang terjadi di sekolah. Jadi memang ketika kita mentreatment peserta didik antara laki-laki dan perempuan, tidak bisa kalau misalnya harus meminta yang laki-laki yang terlalu bercerita terlalu panjang, apalagi tentang kesehariannya seperti itu. Nah, namun dengan keterbatasan dan perbedaan antara semua peserta didik antara laki-laki dan perempuan, tujuannya itu tetap sama, itu adalah membuat suatu kondisi yang dinamakan school well-being. Jadi di sini adalah situasi di mana peserta didik dan guru itu dapat memenuhi kebutuhan dasar di lingkungan sekolahnya. Kebutuhan dasar itu bisa jadi yang material ataupun yang non material. Nah, mungkin karena ini sosial emosional lebih condongnya atau lebih fokusnya ke yang non material seperti kondisi kesehatan jiwanya atau mentalnya dan seterusnya. Nah, dalam school well-being sendiri ada beberapa dimensi yang harus dipenuhi gitu ya, supaya dia memang betul-betul utuh school well-being-nya. Yang pertama itu adalah having. Nah, having itu berhubungan dengan persepsi dan perasaan individu terhadap kondisi sekolahnya itu seperti apa. Jadi misalnya nih, kalau dia peserta didik, apakah dia merasa sekolah itu mendukung apa yang dia lakukan. Jadi misalnya nih, apakah wali kelasnya itu dia mendukung si anak ini, atau apakah BK-nya itu mempunyai data-data yang dia butuhkan, atau sarana prasarananya apakah lengkap atau tidak gitu. Nah, lalu yang being ini itu adalah termasuk ke menghargai keberadaan dirinya sendiri di sekolah. Jadi school well-being itu kan memang bukan hanya peserta didik, tapi gurunya juga harus termasuk bagian dari sananya. Kalau misalnya guru di yang being ini, si guru itu merasa senang atau bahagia ketika dia mengajar. Kalau yang peserta didik berarti merasa bahwa kebutuhannya terpenuhi seperti itu. Lalu yang health atau kesehatan fisik dan mental ini seperti yang saya bilang, memang ini sangat penting karena banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di sekolah itu. Dan yang terakhir itu adalah loving, itu iklim suasana sekolah, apakah dia saling menyayangi atau saling malah bully-bully, kan yang itu yang kita hindari sebenarnya. Dan keempat dimensi itulah yang bisa membuat school well-being ini tercapai. Nah, sejalan dengan yang tadi, sebenarnya hal-hal yang mempengaruhi school well-being ini sudah tercantum ya dari dimensinya. Jadi asalkan ada sarana dan prasarana yang memadai, terus kondisi emosional gurunya itu juga baik gitu kan. Kebayang kalau misalnya ketika kita masuk ke kelas, kondisi gurunya teh lagi bertengkar gitu, atau misalnya anaknya lagi sakit, kan pasti beda ya masuk ke kelasnya gitu. Lalu hubungan sosial yang baik juga antara peserta didik dan juga guru, karena kalau misalnya nggak baik itu nanti dampaknya ada beberapa anak yang sangat menolak keberadaan matematika terutamanya. Jadi dia ketika mata pelajaran matematika, saya tidak mau masuk kelas gitu. Jadi
Yang terakhir itu adalah pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Hal ini sejalan dengan filosofinya Pak Ki Hajar Dewantara, itu yang sesuai juga dengan kurikulum Merdeka sekarang. Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tujuan utama school well-being ini juga sama ya seperti ini, itu adalah mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu tugas guru itu bukan hanya memberikan pengetahuan kognitif, namun juga turut mengembangkan karakter peserta didik sesuai dengan kualitas alaminya. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa desain inovasi yang saya kembangkan. Mungkinnya beberapa sudah dilaksanakan, beberapa lagi masih dalam proses ya Bu ya. Yang pertama itu pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Ini saya memilihnya implementasi pembelajaran berdiferensiasi, tapi dikolaborasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Lalu yang keduanya itu menata suasana kelasnya agar aman, nyaman, dan tidak monoton. Jadi misalnya nih setiap seminggu sekali penataan kelasnya dirubah, atau ketika pembelajaran berkelompok nih jangan pakai meja tapi mejanya dikepinggirin, kita duduk di bawah seperti itu. Dan yang terakhir adalah berbagi praktik baik dalam bentuk artikel, jurnal maupun video pembelajaran yang disebarkan melalui media sosial. Nah, di sini ada beberapa rencana tindak lanjut yang berdasarkan desain inovasi itu. Yang pertama adalah asesmen diagnostik, termasuk gaya belajar, minat, hingga kesiapan belajar peserta didik. Nah, kebetulan sudah dilakukan ya yang asesmen diagnostiknya. Sini ada data minat, gaya belajar, dengan kesiapan belajarnya. Nah, mungkin di sini yang saya tuliskan dalam bentuk rekapitulasi karena cukup beragam ya, terutama yang minat ada yang bentuknya kurang baku gitu. Terus yang gaya belajarnya juga sudah dibentuk rekapitulasi, dan kesiapan belajarnya juga dalam bentuk rekapitulasi. Nah, yang agak sulit untuk diolah itu sebenarnya yang bentuk yang minat. Jadi dalam penyusunan rencana pembelajaran RPP itu yang minat tidak terlalu dihiraukan. Jadi yang asesmen diagnostik yang memang benar-benar digunakan sebenarnya yang kesiapan belajar, tapi yang gaya belajar itu hanya sebagai acuan saja, dan yang minat itu benar-benar hanya data saja, hanya ada. Yang kedua, mengelompokkan peserta didik. Nah, jadi di sini setelah yang tadi asesmen diagnostik dilakukan, peserta didik dikelompokkan. Nah, pengelompokan ini ada beberapa pertimbangan. Yang pertama itu yang tadi gaya belajarnya, yang kedua kesiapan belajarnya, yang ketiga ditambah nilai raport. Karena ini berdasarkan saran dari guru pamong, karena bisa jadi ketika mereka tes itu ada sesuatu hal lain gitu. Jadi disesuaikan antara ranking mereka dengan nilai yang telah mereka dapatkan, sehingga dapatlah kelompok-kelompok seperti ini. Dan kelompoknya dibagi jadi 3, ada yang sedang, tinggi, dan kurang. Lalu mendesain pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik masing-masing peserta didik. Di sini sebentar. Oh, salah. Sebentar, Bu. Ini ada di sini. Nah, yang saya pilih itu adalah model pembelajarannya tetap discovery learning, tapi pendekatannya yang saya bilang tadi itu saya pilih pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, dalam hal ini experiential learning. Cuman memang tidak ada sintaks khusus antara pembelajaran berdiferensiasi dan dengan experiential learning ini. Jadinya memang secara keseluruhan hampir sama seperti scientific, hanya saja si komponen-komponennya ini. Misalnya yang kesadaran diri, pengenalan emosi itu adalah yang bagian sosial emosionalnya, manajemen diri, pengelolaan emosi itu juga sosial emosionalnya. Kalau yang bagian diferensiasinya, yang tadi yang dari pengelompokan, jadi peserta didik dikelompokkannya sesuai dengan kategori masing-masing, lalu menyesuaikan mejanya juga
itu sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir itu LKPD-nya dibeda-bedain setiap peserta didik, setiap kelompok, maaf. Seperti itu perangkatnya. Nah, yang pembelajaran berdiferensiasi barusan alhamdulillah telah diterapkan kemarin 1 kali, dan hasilnya juga kalau saya merasa cukup memuaskan dibandingkan dengan yang biasanya. Cuman memang refleksinya belum sempat untuk disusun, jadi rencana tindak lanjutnya juga belum sempat disusun. Dan yang terakhir mungkin langkahnya mempublikasikan artikel atau PTK kolaboratif ini kalau ternyata masih ada sempat pertemuan di sekolahnya, karena SMA 21 kemarin kan ada sedikit kasus ya, jadi tidak bisa pembelajaran sekarang selama 2 minggu ini tidak bisa ke sekolah. Seperti itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih, dan dikembalikan lagi ke Ibu. Nah, terima kasih Bu atas pemaparan presentasi tentang mata kuliah Sosial emosional. sosial emosional. Ya, alhamdulillah. Mangga Bu dia. Sosial emosional. Nah, nanti tadi itu Bu Peggy mengawali dengan dengan memperhatikan atau dengan mengumumkan yang tadi anak-anak yang kembar-kembar gitu ya. Iya. Yang kembar-kembar itu. Kemudian kaitannya dengan pembelajaran, apalagi nanti dikaitkan dengan Bu Peggy mau mencobakan pembelajaran diferensiasi ya. Iya. Gimana itunya, apa kaitannya? Kalau yang Peggy lihat itu kaitannya kan kodratnya itu setiap peserta didik itu berbeda, makanya dari lahir itu juga berbeda. Nah, mungkin ada beberapa orang yang beranggapan bahwa kembar identik itu sebenarnya sama gitu, hampir semuanya sama. Bahkan ada beberapa kasus yang kembar identik itu menikah dengan kembar identik lagi, jadi pasangan suami istrinya sama gitu. Ada memang beberapa orang yang beranggapan seperti itu. Nah, Peggy ingin mematahkan anggapan itu, dan memang benar-benar nyata loh ini setiap peserta didik itu berbeda gitu, dan treatment atau perlakuan yang kita berikan juga tidak bisa sama gitu. Jadi itu hubungannya dari sosial emosional terus nanti ke diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi benar-benar tidak sama gitu kan ya. Iya. Lebih detailnya lagi, kalau misalkan melakukan pembelajaran di poin mana yang tidak disamakannya itu? Kalau lebih detailnya lagi mungkin di yang proses diskusi mungkin ya Bu ya. Kalau di yang ini mah kan Peggy merancang LKPD-nya itu ada 3. Jadi untuk yang tinggi, sedang, sama yang rendah gitu. Nah, LKPD-nya dibedakan 3-tiganya. Terus proses pembelajarannya juga berbeda. LKPD-nya dibedakan. Ya, Maksud tapi dibedakan ini apa? Sebentar, lebih baik. Dibedakannya itu sisi apanya? Dibedakannya dari segi konten isi. Jadi kalau atau ada kemungkinan kan tujuan pembelajarannya sudah di-set dari awal. Ya. Nih, kan berarti nanti semua siswa harus tersabai tujuan itu. Kalau kontennya berbeda, atau mungkin nanti juga kaitannya dengan tujuan pembelajaran gimana? Nah, itu tadinya mau menerapkan jigsaw kayak teman-teman Bu ya. Cuman masalahnya adalah kelas yang Peggy tangani itu dia di jam terakhir, di 2 jam terakhir. Jadi nggak bisa Bu, mau diusahakan. Sebentar. Emang kalau konten itu ada kaitannya dengan program pembelajaran yang mau digunakan? Kalau mau yang apa ya, secara jelas mereka dapat seluruhnya sudah pasti gitu ya Bu. Sebenarnya jigsaw itu lebih lebih pasti gitu Bu. Mereka setiap orangnya itu dapat, tapi kalau Peggy di sini membedakannya itu hanya di bagian sifat mana yang mereka kerjakan. Jadi yang satu orang mengerjakan sifat kalau integral K fx dx itu sama dengan K integral fx dx. Kalau yang satu lagi penjumlahan, yang satu lagi pengurangan. Tapi kan setelah itu ada latihan. Nah, jadi kan pada saat di latihan itu mereka mengerjakan semua tipe soal, karena memang sebenarnya. Tapi pada waktu pengerjaan LKPD-nya dibedakan. Iya. Apakah yakin semua siswa memperoleh kemampuan yang sama, atau dari segi isinya juga
sama karena tadi dibedakan. Kan memang sengaja dibedakan karena kalau misalnya disamakan nanti agak lebih lama nanti sampainya. Soalnya Bibi pernah Tapi kan walaupun di akhirnya kan setiap siswa yang berkemampuan tinggi, sedang dan rendah harus mempunyai kemampuan yang sama. Begitu juga dengan kontennya ya, mereka harus memperoleh toh nanti di ujian atau di kedepannya kan ketika menghadapi misalkan taruhlah SMP kayaknya mau ke SMA kan nanti mengerjakan soal yang sama, berarti harus sama juga dia ininya gitu. Iya, cuman kemarin itu memang itu yang paling benar kontennya atau pendekatannya yang berbeda atau apa? Kontennya kalau dari sini tuh jadi apakah dia bisa belajar melalui satu sumber saja atau melalui 2 sumber saja atau melalui 3 sumber seperti itu Bu, kalau misalnya dari yang pembelajaran Tapi diferensiasi kan jelas berbeda kalau siswa itu memperoleh sumbernya satu dengan sumbernya yang lebih dari satu, tentu saja yang lebih dari satu dia akan mempunyai wawasan yang luas. ya. Nah, itu tidak perlu lagi diteliti ya, kalau sudah pasti kalau siswa memperoleh materinya dari sumber-sumber yang berbeda, jadi wawasannya dia lebih luas. Jadi kalau diberikan soal, andai kata ya diberikan soal, mungkin satu kelompok yang dia mengerjakan mempelajari di satu sumber, tentu saja ketika diberikan soal mereka andai kata belum pernah menemukan soal semacam itu ya, bisa saja siswa tidak bisa. Tapi ternyata kalau sekelompok siswa memperoleh dari sumber-sumber yang lebih dari satu, ya mungkin bisa memperoleh wawasan yang luas sehingga diberikan soal yang bisa saja mereka mengerjakan. Jadi gimana maksudnya di sini mungkin dari sisi adilnya gitulah ya. Dari sisi adil, kalau adil kan sebenarnya sesuai kebutuhannya Bu ya. Jadi tapi toh nanti di akhir kan kalau misalkan mereka ujian memberikan mendapat soal yang sama, bisa saja nanti siswa beranggapan saya belum pernah mendapatkan soal semacam ini, ya jelas nggak bisa. Misalkan ya, andaikan siswa tersebut memang kurang belajar mandirinya, misalkan taruhlah. Nah, kita sebagai guru harus bersikap mungkin gini Bu, kan sebenarnya tujuan pembelajarannya memang sama itu ya, dan asesmen akhirnya juga sebenarnya sama di akhirnya. Nah, gimana? tapi asesmennya itu disetting supaya tidak supaya yang kemampuan yang rendah, jadi tingkat kesulitannya itu sesuai dengan yang rendah gitu. Jadi enggak. Tapi kan suatu saat mungkin siswa yang rendah juga pasti dia mendapatkan soal yang suka juga kan? Iya betul. Mau tidak mau. Kalau yang kemarin itu ada salah satu teman kami yang udah menerapkan juga. Jadi si asesmennya itu 3 Bu, tapi agak sulit diolah. Jadi katanya gagal katanya. Jadi memang karena dia ada yang sedang sulit rendah, asesmennya juga gitu Bu, sedang sulit rendah. Ya, memang mungkin pada waktu proses pembelajaran yang sulit itu agak lama menerima, memahami misalkan ya soal-soal yang diberikan. Tapi kan tetap kita sebagai guru juga harus memberikan juga soal-soal yang sulit pada siswa, karena mungkin untuk memahaminya membutuhkan waktu yang lama untuk siswa yang kurang ya. Tapi tetap guru harus memberikan juga, toh nanti suatu saat dia mengikuti ujian, kan ujian itu tidak dibeda-bedakan. Ini untuk siswa karena kamu itu siswa yang mana, namanya yang ini kan tidak demikian. Betul. Jadi bagaimana mengantisipasinya untuk kayaknya kalau Bibi lebih ke ngasih soal pengayaan sih Bu, karena kalau misalnya harus memang kalau Bibi sendiri sih udah agak klop sama pembelajaran berdiferensiasi karena nilainya teh lumayan naiknya tuh banyak gitu Bu. Jadi pemberian soalnya itu dibedakan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Enggak Bu, sama. Jadi asesmennya sama, tapi ketika prosesnya teh yang pintar itu diberi soal pengayaan lebih panjang, lebih banyak gitu Bu. Yang sedang itu sekitar setengahnya mungkin. Nah karena saya banyak fokusnya ke yang kan rendah. kembali ke wawasan kan berarti wawasan untuk siswa yang rendah dan rendah. Kan yang rendah itu sayanya mendampinginya hampir 100% gitu di sana Bu. Jadi memang lebih fokusnya ke yang rendah sama yang sedang. Kalau dalam pemberian LKPD-nya misalkan ya untuk siswa yang rendah itu diberi penjelasan atau diberi yang sedetil mungkin sehingga dipahami misalkan. Tapi untuk yang tingkat yang siswa yang tinggi
hanya sedikit. nah gitu. Oh iya gitu bisa juga Bu ya. Daripada Toh akhirnya iya. akhirnya ke siswa Iya, yang sama. siswa yang rendah tetap diberikan soal yang Sama. macamnya sama dengan yang untuk yang tinggi. Toh suatu saat nanti pasti Iya. Oke. Mungkin belum kepikiran Bu ya. nah tetap kan setiap siswa harus memperoleh memperoleh materi yang sama, ya pengetahuan yang sama, wawasan yang sama. Iya Bu. Siap. Nanti mungkin kalau mau menerapkan lagi nanti bisa di ini di Nah, mungkin kalau ini instruksi. pemberian LKPD yang dibeda-bedakan ya harus dalam tanda kutip yang dibeda-bedakannya itu di bagian mana Bagian mana. gitu. Ya. Tapi belum diuji, belum pernah melakukan yang pembelajaran diferensiasinya ya. Sudah Bu. Oh ini ada nilainya mungkin Bu kalau mau perbandingan. Sebelum nilai, Ibu ingin membuat LKPD-nya nggak untuk diferensiasi? Ada Bu. Nah, coba. Ibu lihat yang LKPD-nya seperti apa. Mana LKPD untuk yang siswa tinggi, rendah, sedang? yang ini untuk yang rendah sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh Bu. Yang berbedanya itu di soal latihannya. Soal latihannya tidak dituliskan di LKPD, jadi dia langsung. Jadi soal latihannya yang tinggi dikasih yang sulit, yang sedang dikasih Yang untuk tinggi sedang, dikasih yang rendah dikasih soal yang gampang menurut yang tinggi gitu lah ya. Iya. Banyaknya kewajibannya Bu. Jadi kemarin itu karena memang yang rendah itu agak lama selesainya. Ya udah yang rendah ini wajib menyelesaikan 3 di buku catatannya. Yang sedang wajib menyelesaikan 4, yang tinggi wajib menyelesaikan 5. Itu harus ada di situ. Tapi soalnya sama. Assessment-nya sama, Isinya sama. assessment-nya sama. Ini Assessment-nya untuk termasuk yang kategori apa? kategori yang sedang. Lebih ke mudah sih Bu kayaknya. Atau yang berarti yang tinggi dan yang sedang bagus-bagus sekali. Ya? Lebih sedang enggak juga Bu. Kan pemberian soal juga kan ada bervariasi Iya, antara tinggi, bervariasi. sedang, sulit, sedang dan Yang ini tuh yang mudah. integral 2 itu 27 orang yang lulus, tapi dari 36 ini tuh ada yang 90, bervariasi sih Bu, 90, 95, 75, ada yang 73 juga itu di ambang batas. Jadi seolah-olah kalau Ibu mendengar membuat siswanya cenderung ke soal yang mudah ya, biar yang mudah bisa gitu. biar siswa yang kategorinya rendah bisa gitu. Cenderung sedang sih Bu kayaknya kemarinnya. Ini kira Bu. Ya harus bervariasi kan, ada yang Iya. lebih sukanya, ada yang sedangnya, ada yang rendahnya gitu, karena mau tidak mau siswa harus bisa juga gitu. Kemarin karena terbatasan waktu jadinya cuma 2 soal Bu yang dites yang ini. Tapi karena itu ya masalahnya di soal latihannya ya. Iya, soal latihannya yang agak banyak. Enggak, untuk siswa yang sedang yang rendah dikasih soal-soal yang mudah menurut siswa yang tinggi gitu ya. Enggak juga Bu, kemarin tuh PB tuh ditulis Mas, tuh soal lima. latihannya ada nggak? Ya, ada di Ada sini. Bu, iya. Ada ditulis 5 soal di papan tulis tuh. Jadi permintaannya itu karena mereka kan mengeluh dari kemarin tidak punya buku catatan ya Bu ya, gak punya catatan. Ya udah, yang ini harus diselesaikan di buku catatan. Yang kelompok ini wajib minimal 3, kelompok ini wajib minimal 4, kelompok itu minimal 5. Bukannya kalau yang rendah maka harus banyak latihan. Kan bisa nggak selesai. Nggak tahu sih. Bukan Bu. ya, tapi kan maksudnya nggak di Iya. saat jam itu, misalkan Iya, lain iya. waktu, pokoknya diberikan soal latihan yang banyak. Iya. Sebetulnya yang siswa yang tinggi juga perlu juga sih latihan yang misalkan dengan soal yang hot ya Bu Ayu, misalkan untuk tetap menemukan sifat kritis kreatifnya. Mungkin nanti kalau misalnya menerapkan lagi Ya, ya insya Allah karena prinsipnya ini semua siswa harus memperoleh hal yang sama. Terima kasih Bu Dian, ya seru ya. Ternyata
sosial dan emosional. Iya Bu. Ya. Kenapa dari sosial dan emosional jadi pilihannya ke anak pembagian diferensiasi berdasarkan kategori rendah, sedang, dan tinggi? Awal karena agak sulit Bu kalau mau menerapkan sosial emosional yang berbeda. Jadi di awal sosial emosional itu sebenarnya berperannya di awal-awal. Nah yang di tengah-tengah itu kan terpersonalisasi ya Bu ya. Kalau misalnya kita lihat anak ada yang mengantuk, kita tuh ditegur atau ditanya dulu itu seperti apa. Nah sosial emosionalnya teh di sebelah sananya. Tapi kalau untuk mendukung si masing-masing pribadinya itu lebih ke pembelajaran diferensiasinya. Makanya disatuin Bu kalau sama Febri dua-dua pendekatannya itu antara yang diferensiasi sama yang sosial emosional gitu. Bedanya sosial dan emosional laki-laki dan perempuan apa? Jadi yang Kalau bahasa dari itu dan otak ya. iya Oke. Apakah benar tepat segitu bahwa laki-laki 7.000 kata dan perempuan 20.000 kata? itu menurut gua Tepatnya literaturnya dicari, jangan seperti- bawaan, harus ada literaturnya. Ya, betul berdasarkan si pengertian siapa. Dalam buku apa, judulnya apa, tahun berapa gitu kan. nanti dicari lagi. Iya, dengan kayak gitu, itu teh kurang lebih 7.000 itu laki-laki kayaknya yang paling cerewet laki-lakinya Bu. Karena bisa jadi laki-laki mah hanya 500 kata sehari. Yang introvert kayak gitu. Ya perempuan juga nggak semuanya cerewet, ada yang nggak semua kayak introvert kan perempuan. Iya, Itu tadi maksimalnya kalau nggak salah yang segitu. Maksimalnya, jadi nggak semuanya laki-laki 7.000. salah kata-kata mengikuti ketika barusan. Ya harus ada referensinya. Jadi ketika menuliskan sesuatu, walaupun di PPT tulis referensinya. Nanti di akhir ada ininya sumbernya. Gitu. Ya, Siap Bu. iya itu. Berikutnya tadi ya. Yang LKPD yang berbeda-beda itu kan berarti satu kelompok beda kok LKPD kelompok lain karena tadi desainnya kan Iya. kelompok satu low semua, kelompok ini sedang semua, Iya. kelompok tinggi ini semua ya. Iya. Itu mah jadi kayak keluar dari teori yang sudah ditemukan bahwa pembelajaran itu harus heterogen sehingga yang tinggi itu bisa mengajak yang bawah agar maju bersama gitu. Ini kayak seolah-olah udahlah kamu mah bodoh, udah aja bodoh aja. Ya makanya. Ya kan segitu aja gitu. Padahal kata teman yang itu di luar negeri yang Bu Isni matematika di sana di Australia itu PR tuh ya PR Bu banyak katanya dari buku itu. Mereka tuh dituntut berkembang pola Jadi tidak pikirnya. melihat siswa rendah sedang. Tidak, mereka dituntut bisa gitu. karena pembelajaran matematika kan dia tujuannya berpikir kritis, kreatif, terus open ended segala macam ya. Nah itu kan tujuannya dia kan literasi matematis itu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari kan. Itu mah yang berarti yang low ya udah jangan ngomong nggak bisa. Soalnya kayak gitu. Ya memang gitu sih Bu, dari awal kita belajar pembelajaran berdiferensiasi itu gitu yang jadi permasalahan, dan sebenarnya solusinya udah ada jadi sao. Iya, Cuman- memang memperhatikan perbedaan itu, tapi memperhatikan perbedaan, tapi bagaimana yang low itu sehingga dia bisa naik, Bisa naik, terbang sukses gitu. Iya. Dan contoh yang diberikan oleh pemerintahnya juga Bu ya lebih parah daripada yang dilaksanakan kemarin oleh PP. Jadi ada satu video tuh Bu ya penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi si kelompok yang pintar tuh hanya 2 orang, si kelompok yang sedang tuh banyak banget, terus yang kelompok yang rendahnya juga agak banyak gitu. Nah, jadi di videonya benar-benar disebutkan bahwa oh kelompok ini mah sudah pintar, disebutkan di depan kelas gitu. Berarti kalian belajar mandiri ya seperti itu. Terus yang sedang itu cuma sesekali aja bolak-balik di videonya itu. Sementara kalau yang rendah si bapaknya itu kalau kita kan pakai LKPD ya Bu ya. Jadi memang anak tuh ada berpikirnya dulu. Ini mah secara ekspositori, jadi dijelasin pakai kertas di sini. Gitu Bu. Jadi karena menghindari. Tapi kan tetap materi yang diberikan itu sebetulnya sama dengan yang ini gitu, cuma hanya pendekatannya ini yang berbeda. Wah nanti di ujungnya harus diperoleh juga. Yang tinggi gak belajar materi lagi Bu, kalau di yang video itu. Kalau di yang video itu latihan. Iya, jadi langsung soal latihan. Jadi memang dari awal pembelajaran juga kita teh apa ya Bu ya, agak gimana gitu Nyesek lagi secara emosionalnya. secara emosionalnya. Ya untuk menyiasatinya itu ya yang diksal tadi, tapi butuh waktu yang cukup lama dan butuh anak-anak yang mau berkooperatif. Kebetulan anak-anak yang di kelas itu
apa ya, kurang motivasinya agak kurang karena jamnya juga jam 2 sampai jam setengah 4. memang harus diikan juga kalau siswa yang tinggi dia harus mau juga membantu yang rendah gitu kan, dia juga sambil berlatih komunikasi kan. Iya betul Bu, berlatih komunikasi. Terus kan secara teori juga kan yang pemahaman segitiga pemahaman itu ketika hanya mendengarkan berapa persen, ketika melihat berapa persen, yang paling tinggi 90% kan menjelaskan ke orang lain gitu. Ini mah jadi pemberian instrumen sesuai dengan kemampuannya, darah kamu. Harusnya ketika anak pulau itu ya ada tambahan di luar jam, dia nggak bisa pecahan, berarti ada tambahan pembelajaran untuk mereka untuk menuntaskan pecahannya dulu. Iya Bu ya, kenapa ya? Kan diberi latihan yang banyak ya. Iya, begitu. Kamu kali kajian sampai 100 bisa nggak? Enggak. Oh, kamu berarti harus bisa memahami sampai hafal gitu kan, nggak hanya paham bahwa 7 kali 8 begini maknanya, tapi harus hafal gitu. Endingnya kan gitu kan yang perkaliannya. Tapi kalau yang udah hafal nggak ditugas itu kan? Iya betul. Anak-anak yang pintarnya mereka mah nggak dikasih kita juga, mereka mah nyari sendiri dah. Iya. Misalkan tidak paham, belum paham mengenai konsep ini, ya cari Cari biasanya. Lebih rajin ya Bu ya. Iya, rajin. Motivasi tinggi. Justru yang rendah ini gimana caranya biar mereka termotivasi lebih. Makanya saya agak maklum tentang pembelajaran berdiferensiasi, terus teaching on the right level gitu. Apakah kita yang salah tafsir? Salah menerapkannya gitu. Dan dari dulu juga guru-guru kita kan gitu sebenarnya. Beliau-beliau ketika ada yang nggak bisa teh, ayo kamu tolong dijelaskan ke temennya. Tutor sebaya itu kan istilahnya. Iya. Kemudian jigsaw, emangnya jigsaw baru sekarang, dari dulu juga udah ada. Berarti kan jigsaw sudah pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Discovery learning juga pembelajaran diferensiasi Bu. Iya, kan menemukan sendiri sesuai dengan kemampuannya kan. Iya. Tapi kenapa baru sekarang ya Bu ya? Kenapa baru sekarang ya? Baca coba referensi tertuanya pembelajaran berdiferensi tahun berapa? Ada kemarin kan udah nyari 1900-an udah ada sih Bu, tapi banyaknya mah yang sekarang jadi baru muncul 2021, 2020. Indonesianya aja meren. Kayak kurikulumnya kayaknya dulu penelitiannya pembelajaran berdiferensiasi, jadi dimunculkan. Padahal dari dulu juga ada, cuma terselubung. Kayaknya begitu. Kita Namanya mungkin beda Bu ya. Hmm. Bisa aja jadi kita nggak tahu. Wah, belum diberi nama. Belum diberi nama. Kita kan gitu ya. Dan korbannya masih seperti Nah lagi Bu, tambahan Bu. Nah, mungkin ini pertanyaan ini aja. Nah, kira-kira setelah saudara mengikuti mata kuliah SBM, apa yang rencana ke depan yang akan saudara lakukan berkaitan dengan Sosial emosional. Yang pasti yang rencana awal Bu ya, mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang benar dulu Bu. Karena walaupun kemarin sudah diterapkan, sebenarnya masih banyak juga yang saya rasa tuh ini tuh kurang. Jadi kan tidak adanya apa ya, justifikasi gitu Bu sama pembelajaran saya tuh, apakah ini benar atau ini salah, atau kan sebenarnya seperti apa sih Bu. Jadi saya juga merasa kayak kurang arahan mungkin Bu ya. Jadi sekarang diarahkan, terima kasih Bu ya, alhamdulillah lebih memahami lagi. Terus kalau yang terkait sama emotional learningnya mungkin dari kemarin sudah agak diterapkan. Jadi di awal pembelajaran tuh, karena kan masalahnya sama Bu ya, motivasi peserta didik itu karena mulainya jam 2 selesainya jam 4 itu udah sangat teramat tidak kondusif. Jadi di awal itu diberi ice breaking, jadi untuk difokus. Misalnya nih, ini 4, ini 3, ini 4, ini berapa gitu. Jadi yang singkat-singkat aja, tapi mereka merasa bahwa lebih segar lagi, jadi ada fokusnya. Oh saya dapat nilai, oh gara-gara gini doang enak ya matematika gitu. Terus kadang-kadang juga di sini kan ada Bu ya salah satu metodenya dari sosial emosional tuh teknik release namanya tuh. Jadi dia
tahan nafas, ngajak anak-anaknya tahan nafas gitu, terus hembuskan. Cuman itu nggak berhasil sih Bu, karena malah pada apa ya, ketawa gitu anak-anaknya tuh, mungkin karena anak-anak SMA ya Bu ya, jadi mereka tuh ada resistensinya tuh agak besar gitu. Kebayang ya Bu, tahan apa, keluar bau. Iya, jadi Jadi kan pasti ketawa lah. kata teknik itu yang kita pelajari, coba lah Bu diterapkan kan kemudian ternyata gitu Bu responnya. Iya, Jadi ketawa. nanti dicari lagi mungkin teknik-teknik yang lain yang lebih bisa diterapkan ke SMA Bu ya, karena kalau teliti mah ini teh kayaknya cuma sampai SMP lah itu batas maksimal untuk diterapkan beberapa teknik yang dipelajari di sosial emosional. Terus sosial emosional juga tidak hanya diterapkan untuk siswa ya, Iya, untuk diri sendiri juga. ya untuk gurunya juga kan ya. Mengelola iya. Mengelola Kalau di emosi. PM-nya Mengelola Jadi walaupun bagaimanapun permasalahan yang sedang dihadapi oleh guru itu tetap saja di depan kelas itu happy ya, happy. harusnya idealnya. Tapi bisa nggak? Bismillah Bu. Semoga bisa. Namanya manusia yang mungkin ya ada sedikit-sedikit. Iya. Iya, kan tadi kondisi guru itu sangat berpengaruh. Iya betul. Iya. Standarnya tinggi aja suka ke bawah Bu pengajian. Iya. Itu. Yang maksudnya beliau-beliau kan yang ilmunya udah banyak ya, harusnya bisa tetap. Manusia itu mah Bu. Iya, apalagi kita yang kurang ilmu gitu. Sip, ya terima kasih Ustaz. Terima kasih atas presentasi dan jawabannya. Sementara kami diskusi, Bu Febi boleh menunggu di luar. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.